Shalom. Nah, Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, ada pertanyaan ini ya. Hari ini Bible Class spesial kita. Kemana perginya air bah? Kalau kita sedikit membayangkan, kalau itu hujan itu banjir dan itu dari seluruh bumi. Nah, baru saja di Bali ya. Tapi kan daerah lain semuanya nggak terendam seperti itu. Sebelum dijawab, kita mesti punya pertanyaan sih. Kenapa Tuhan kasih air bah? Itu seperti ya. Itu menjadi pertanyaan kita. Yang pertama. Nah, kita tahu di perbandingan kalau pada masa itu ya, zaman Nuh, seluruh manusia di dunia kalau diperbandingkan dengan kehidupan Nuh, Tuhan Yesus memberikan komentar, kehidupan masa itu berjalan normal. Ya, berjalan normal. Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Nah, ayo kita baca ya. Matius pasal 24 ayat 38. Ayo kita baca. 2, 3. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengkawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Amin. Nah, ingat ya, ternyata Alkitab memberikan catatan sebelum zaman air bah, manusia itu makan dan minum, kawin, mengawinkan. Ini membicarakan tentang apa ya, kehidupan normal, kehidupan sehari-hari. Tapi ada satu kata di situ ya, kawin mengawinkan. Nah, perkawinan campuran ini yang jadi masalah di hadapan Tuhan. Karena catatan Alkitab mengatakan kepada kita. Kenapa? Karena perkawinan campuran, nah, kalau Bapak Ibu baca di Kejadian pasal 6 ayat 1, ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 11. Nah, khususnya ayat 2, lalu anak-anak manusia itu melihat anak-anak Allah. Nah, banyak orang berpikir menafsirkannya itu anak manusia itu manusia, anak Allah itu malaikat. Ya memang kalau membaca kitab Ayub, anak Allah itu disebut sebagai malaikat, ditafsirkan sebagai malaikat. Tapi tidak, karena anak manusia itu keturunan yang dikutuk. Nah, itu keturunannya Kain. Kain kenapa dikutuk? Karena Kain membunuh Habil. Nah, itu disebut sebagai keturunan Kain. Lalu kita melihat silsilahnya ya. Lihat pasal 3, kejatuhan manusia dari Taman Eden lalu diusir. Pasal 4 ada silsilahnya Kain, lalu silsilahnya Kain dan silsilahnya Set selanjutnya seperti itu. Nah, keturunan Set ini yang menggantikan Habel, yang meneruskan benih Yesus Kristus juru selamat. Ingat ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan kasih satu firman yang memberikan janji penyelamatan. Adam dan Hawa akan diselamatkan. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, dan itu disebut sebagai keturunannya Kain. Nah, kalau kita lihat ya, dalam lihat ya, anak manusia itu dikutuk oleh Tuhan. Jadi keturunannya Kain sampai kepada Lamek, lalu Habel meninggal dibunuh Kain, digantikan oleh Set. Dan keturunan Set yang terkenal itu Henok, naik ke surga, diangkat hidup sampai zamannya Nuh. Nah, ini keturunan yang dikutuk itu. Lalu Nuh, keturunannya anak Allah, itu disebut bangsa Sem. Nah, makanya kenapa Israel disebut bangsa Semitik. Nah, saudara mesti ngerti, itu yang dibenci oleh dunia. Pegang itu. Saya rasa banyak anak muda atau orang Kristen modern yang nggak pernah belajar membenci Israel karena nggak tahu cerita Alkitab. Ya, kenapa Israel disebut bangsa Semitik? Karena keturunan Sem yang melahirkan juru selamat itu. Nah, kalau kita mesti paham seperti itu, dari Sem
Lalu nah, dari Nuh juga ada Nuh, Ham. Ham itu yang dikutuk, Hamitic. Nah, orang Hamitic itu cari khotbah kita, salah satunya beberapa orang Afrika, orang Mesir, orang Kanaan. Nah, jadi kita bisa paham bangsa Semitik melahirkan Abraham. Dari Abraham muncul Israel. Dan ini sebabnya perkawinan kalau sebelum air bah, anak manusia kawin dengan keturunan ilahi, anak Allah. Dan ini yang menyebabkan Tuhan menghukum dunia. Nah, ini penerapan buat kita sekarang. Itu penting, pernikahan harus, kenapa disebut sama-sama anak Tuhan, sama-sama anak terang. Kalau pernikahan yang salah, menikah sembarangan, menikah di luar anak Tuhan, nah, gak apa-apa nanti dibawa ke gereja. Kalau sudah kawin nanti dibawa ke gereja, wis gampang itu. Nah, kalau saudara mengatakan menggampangkan hal-hal yang seperti itu, ingat, itu yang membuat bumi ini dihukum dengan air bah. Mesti paham itu, ya. Makanya kenapa kebencian terhadap bangsa Semitik itu, antisemitik, saudara pasti baca itu, saudara pasti paling seenggaknya pernah dengar lah. Kenapa? Karena itu mengacu kepada larinya ujung-ujungnya kepada Yesus Kristus seperti itu. Nah, balik lagi. Nah, di konteks pasal 6, karena pernikahan itu lalu menyebabkan ayat 11-12 manusia jadi rusak, penuh kekerasan, lalu Allah murka, ya, Allah menyesal. Itu yang saya kerjakan waktu S1 dulu ya, skripsi saya. Apa sih artinya Allah menyesal seperti itu? Nah, tapi Tuhan mengecualikan satu orang, namanya Nuh. Kenapa? Karena Nuh hidup berjalan dengan Allah dan keluarganya. Nah, kalau ditanya, ingat ya, ini ayat 9. Bagaimana Nuh bisa berjalan dengan Tuhan, beriman? Ya, kita tahu ayat 9, kita baca 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, kita harus tahu kenapa Nuh sangat diistimewakan dengan Tuhan. Karena orang-orang sezamannya, saya balik lagi, ayat 11. Rusak, jahat perilakunya, penuh kekerasan. Kok bisa begitu? Karena akarnya dari pernikahan yang salah. Pernikahan antara anak manusia yang dikutuk, keturunan manusia, keturunannya Kain, dan keturunan benih ilahi, benih Allah seperti itu. Jadi, nah dari sini bagaimana Nuh bisa beriman? Nah, karena dia hidup tidak bercela, bergaul. Bagaimana, lalu ditanya lagi, bagaimana Nuh bisa hidup benar? Ini akan 9 ayat 8 sebelumnya sudah beritahu. Ayo kita baca 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Ini menolong saudara dan saya untuk mengerti kenapa ayat 9. Nah, ini ya, kenapa kita bisa hidup benar, kenapa kita bisa percaya sama Yesus, kenapa kita bisa beriman pada Yesus ayat 9. Karena sebelumnya ayat 8 kita dapat kasih karunia dari Tuhan. Harus paham itu prosesnya. Kenapa kita diberkati, kenapa kita diselamatkan, kenapa kita bisa beriman, karena kita dapat kasih karunia dari Tuhan. Harus paham seperti itu. Nah, Nuh dipakai oleh Tuhan. Saya tidak cerita pembuatan kapalnya 120 tahun. Nah, selama 40 hari 40 malam air mengalir dari atas dan dari bawah permukaan bumi. Dan air itu menutupi seluruh bumi dan membuat banjir. Tapi kita tahu ya, air bah itu sumbernya dari mana? Bahasa Indonesia masa kini Kejadian 7 ayat 11 dikatakan di situ. Pecahlah segala mata air di bawah bumi. Nah, kita tahu ya,
di bawah bumi kita ada banyak persediaan air, samudra raya, lautan. Tapi ada namanya aquifer. Aquifer itu persediaan air di bawah bumi. Kalau sudah tahu ya, Iran sekarang lagi sangat-sangat kekeringan. Orang gali berapa ratus meter di bawah bumi. Nah, di tempat tandus, di beberapa tempat tandus, misalnya di Afrika yang di tengah-tengah itu, kalau dilihat secara peta dunia, akuifernya itu yang tersimpan itu, air yang tersimpan katanya sudah berjuta-juta tahun. Ingat ya, bumi cuma umurnya 6.000 kata Alkitab seperti itu. Tapi jangan lupa ini, Alkitab mengatakan kepada kita, segala pintu air yang di langit cakrawala itu terbuka, dirobek sama Tuhan. Jadi ada air yang di atas. Nah, ini yang kebanyakan orang Kristen, orang yang baca Alkitab itu tidak begitu ngeh atau melupakannya atau melewatinya. Jadi air dari dalam bumi sama air yang di atas bumi, oh itu hujan, bukan. Ini bukan hujan, ya. Jadi hasilnya banjir atau air bah dari bawah bumi dan dari atas langit cakrawala itu begitu deras, 40 hari 40 malam menggelanggam bumi. Nah, kalau sudah pernah ingat, saya pernah berkhotbah ini, tapi pasti saya sudah lupa ya. Air di atas cakrawala. Di waktu Tuhan menciptakan bumi ini, kita baca Kejadian 1 ayat 7, 2, 3. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu. Itu berarti yang di mana? Di bawah langit, yang ada di bumi. Terus dari air yang ada di atasnya. Berarti harus paham, ketika Tuhan menciptakan bumi pada zaman Adam sampai zaman Nuh, ada air yang Tuhan kumpulkan di atas bumi. Nah, beberapa penafsir Alkitab, saya kasih contoh yang paling gampang saja. Ibu-ibu, kalau ibu hamil, ya, bayi kita di kandungan, ya, itu dibungkus dengan air ketuban di dalam itu. Nah, itu sama persis. Jadi ini bumi, di atasnya itu kayak seperti ada selaput besar tebal. Itu isinya air. Itu asal mula Tuhan menciptakannya. Jadi ini yang membuat bumi itu sempurna. Cuacanya sempurna. Nggak ada tempat yang dingin, nggak ada tempat yang panas. Semuanya seperti Taman Eden, bumi seluruhnya. Tapi ingat, ini sebelum air bah. Nah, sesudah air bah, kita baca lagi Kejadian 7 ayat 11, 2, 3. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelahlah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Nah, itu yang disobek sama Tuhan. Jadi kalau ditanya air yang di atas cakrawala sekarang ada enggak? Tidak ada. Dan ini yang disobek sama Tuhan. Ayat 12 kita baca. 2, 3. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Nah, ingat ya, saya nggak tahu, katanya ada ramalan beberapa hari ke depan mau hujan lebat ya, seperti itu. Wow. Dan ingat, hujan 40 hari 40 malam itu mengerikan. Ayo kita baca ayat Kejadian 7 ayat yang ke-18 sampai ke-20 versi Firman Allah yang Hidup. 2, 3. Sementara air naik makin tinggi, batra itu terapung-apung di atasnya. Akhirnya air menutupi
semua gunung sampai 15 hasta di atasnya. Nah, di atas puncak yang tertinggi. Istri saya selalu mengingatkan, kamu itu nek bojok mesti gak podo itu, katanya gitu saudara ya. Karena waktu baca ini pikiran tuh sudah maju ke depan gitu saudara ya. Oke. Hasta, ada hasta pendek, ada hasta standar, ada hasta yang lebih panjang. Makanya saya kasih kira-kira 7 meter, 7,5 sampai 8 meter. Coba bisa bayangkan, jadi di puncak gunung tertinggi di dunia, tapi ingat, bukan gunung tertinggi sesudah air bah. Kita tidak tahu gunung tertinggi sebelum air bah itu apa, yang kita cuma tahu gunung tertinggi sesudah air bah. Tapi ini tingginya 7 meter. Nah, kalau gunung yang tertinggi, ini saya keluarkan di sini ya. Sekarang bukan pada zaman air bah. Kalau sekarang itu Mount Everest yang terkenal ya, 8.848,86 meter. Kalau ditambahi 7,5 meter, berarti ketemunya berapa? 84550 ya. Nah, itu seperti itu. Berarti lebih tinggi. Tapi ingat, ini kan ceritanya sebelum air bah seperti itu. Jadi kalau mau mendengar, mau tahu cerita Alkitab, nah ada namanya chiasm. Chiasm itu pola tata bahasa, struktur bahasa ya, nah, seperti itu. Nah, lihat ya, saya keluarkan di sini aja. Jadi Nuh disuruh masuk ke dalam bahtera. Gini, bahteranya selesai, Nuh suruh Tuhan mengumpulkan binatang, dan binatang datang kepada dia, masuk. Satu pasang yang haram, 7 pasang yang halal, suruh masuk. Bluk. Tuhan bilang, setelah masuk pintu ditutup, nunggu 7 hari. Nah, kira-kira saudara jadi Nuh itu gimana saudara? Tuhan sumuk gak mari-mari Tuhan. Nah, saudara mesti paham ini. 7 hari lagi tunggu hujan. Saudara nurut apa enggak? Saya enggak tahu yang mokong-mokong ini ya. Dibuka sedilu apa sih? 7 hari lagi itu loh. Bisa paham sekarang? Nah, itu 7 hari kemudian datang air bah, mulai hujan. Wow, 40 hari hujan air bah, dan 150 hari air berkuasa di bumi. Di puncak itu, makanya chiasmnya di sini ya. Kalau sudah lihat strukturnya ini puncaknya sudah. Allah mengingat Nuh. Lalu sudah lihat ya chiasmnya. Sesudah itu 150 hari air mulai surut. Ini strukturnya itu begini, Alkitab itu keren ya. Lalu 40 hari kemudian Nuh mulai membuka tingkap kapal ya. 7 hari kemudian dia melepaskan burung gagak, burung merpati. Selesai kandas, itu di sini mulai kandas ya, di pasal 8 itu ya. Lalu 7 hari lagi menunggu. Baru itu pulang keluar. Bisa paham ya? Wow, kalau saudara mau tahu berapa hari jumlahnya, habis ini saya tunjukkan. Ingat ya, puncak dari semua hukuman kalau dalam struktur Tuhan mengingat Nuh. Nah, ini berarti satu penerapan yang bagus buat kita ya. Di masa-masa sulit kita, Tuhan itu selalu mengingat kita. Amin. Nah, sekarang saya jawab, kemana perginya air bah itu? Kita baca ayat 8. 2, 3. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Dari sini kita bisa paham Allah penyebab
air bah, dan Allah penyebab utama juga air itu jadi surut. Simple. Tapi prosesnya bagaimana? Memang kita tahu ya, Allah yang menghukum, tapi Allah juga yang memulihkan. Itu prinsip dalam Alkitab. Dia yang menghukum, dia yang memulihkan, dia yang memukul kita. Nah, dia juga yang menyembuhkan kita seperti itu. Nah, ayat ini menunjukkan, yang kita baca tadi itu menunjukkan bahwa Allah secara aktif. Gini. Bapak Ibu mesti paham, ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah bikin sistemnya semuanya, lalu membiarkan bumi itu berjalan. Kayak misalnya gini, bumi berputar pada rotasinya. Saya cukup kaget ya. Bapak Ibu tahu enggak, bumi kita ini berputar, saya lupa ya, 1 hari itu atau 1 jam ya. Kemarin saya dengar, karena saya suka pengetahuan, 4.000 km per jam itu. Kok nggak ngeluh kita ya? Itu pikir gitu ya. Tapi ini semuanya dibikin Tuhan mekanis jalan. Tapi lain, dalam hukuman ini, dalam pemulihan ini, Allah secara aktif. Balik lagi ya, lihat ya, Allah membuat angin menghembus. Nah, masalahnya angin itu dalam bahasa Ibraninya ruah. Nah, ruah itu di sini kata yang sama dipakai untuk roh. Nah, ruah itu bisa berarti angin yang berhembus, angin yang bertiup, berarti bumi ditiup sama Tuhan. Lalu anginnya meniup air itu. Tapi ruah itu bisa berarti, saya bawa lari Kejadian pasal 1. Waktu penciptaan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan ruah. Ternyata ruah bukan hanya angin, tapi ruah itu bisa berarti roh. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti roh Allah bisa angin, bisa berarti roh Allah yang menyebabkan air itu surut. Jadi ini menolong kita ya. Ayat ini menunjukkan kekuatan supranatural roh Allah, Roh Kudus bagi kita ya, yang kuat, yang ajaib, yang terus-menerus bekerja. Nah, bagaimana Tuhan bekerja? Nah, lihat, Dia selain mengirimkan angin untuk mengeringkan bumi, tapi sekarang Tuhan matikan semua sumber-sumber air itu. Ingat ya, ada air yang di atas cakrawala yang disobek sama Tuhan, dibuka sama Tuhan. Ada air yang dari dalam bumi, sekarang di stop. Berarti kita paham. Ayo kita baca 2, 3. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dari sini kita paham ya, setelah air bah sudah mencapai tujuannya. Apa tujuannya? Menghapus seluruh penduduk bumi. Kenapa disuruh Tuhan untuk bikin bahtera, menyelamatkan satu pasang binatang liar, binatang yang haram, dan 7 pasang binatang yang halal yang bisa dimakan. Kenapa? Karena Tuhan mau hapus seluruh bumi. Dihapus, termasuk binatang-binatang dan manusia. Jadi setelah air bah itu mencapai tujuannya, Tuhan mulai berhenti, stop. Nah, tapi ingat, meskipun begitu pengeringan bumi, meskipun Allah yang bekerja, roh Allah yang kerja, tapi prosesnya bertahap. Dari mana kita tahu? Ya, yang kita baca tadi itu loh.
Ciasem itu. Jadi ini proses bertahap dan disengaja yang memakan waktu 7 bulan pengeringannya, ya. Jadi air itu tidak lenyap begitu saja, tapi perlahan-lahan. Ya sudah bisa bayangkan ya. Jadi apa namanya, Nuh di kapalnya apa bahasa Jawa, kibul-kibul gitu saudara ya, floating bahasa Inggrisnya itu, seperti itu. Karena nunggu air itu kembali ke samudra, lautan, dan reservoir ini di bawah tanah itu, seperti itu. Nah, ini kronologi ya. Hari 0 Tuhan suruh Nuh masuk bahtera, Tuhan tutup bluk. Lihat ya, dikunci, jadi tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Nah, tidak tahu siapa yang mokong itu, mungkin lompat gitu, sudah tidak ada saudara ya, karena Tuhan tutup itu semuanya. Hari ke-7 hujan mulai turun. Nah, makanya saya bilang tadi ya, ini menguji kesabaran. Sumuk, panas, sumpek, gelap, wah macam-macam saudara ya. Saya tidak pernah bisa bayangkan ngomel-ngomelnya. Saya pikir orang ini luar biasa. Hari ke-47 hujan mulai berhenti. Ya. Lihat ya, hujan lebat berhenti, lebih dari 100 hari air meliputi semuanya. Dan hari ke-157 kapal kandas. Tapi ini masih setengah jalan. Saudara bisa bayangkan ya. Wow. Hari ke-231 gunung-gunung mulai kelihatan. Hari ke-271 Nuh melepaskan gagak. Hari ke-299, wah sudah hampir setahun saudara ya. Belum 300 tadi. Merpati terakhir yang dilepaskan tidak mau kembali. Hari 321 hampir semuanya sudah surut. Hari ke-378 baru boleh keluar. Ayo, bisa tahan 1 tahun 365 hari. Ini setahun tinggal di bahtera. Nah, kira-kira kalau saudara seru, ayo kita duduk di gereja ini 1 tahun lagi boleh pulang. Gimana perasaan saudara ya? Nah, sekarang kita mau tahu, memang cerita proses itu nggak kelihatan, tapi ada satu nas dalam Alkitab yang menolong kita gimana prosesnya. Mazmur 104 ayat 6 sampai ke 9 ini memberikan kita wawasan sesudah pus. Jadi sesudah air bah itu gimana prosesnya. Nah, ayat ke-6 itu bicara proses air bah. Kita baca dulu ayat 6. 2, 3. Dengan samudra raya engkau telah menyelubunginya. Bumi tenggelam semuanya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Nah, kita tahu ya dari Kejadian 15 hasta, 7,5 meter sampai 7 meter, 7,5 8 meter seperti itu. Nah, ayat 7, 8, 9 ini proses surutnya. Ayo kita baca. 2, 3. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik ke gunung, turun lembah, ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Wow. Lihat ya, dari gunung, lembah, lalu ditempatkan. Ada yang di gunung, ada yang di lembah, ada yang di laut. Tapi Tuhan kasih batas, tidak boleh keluar dari situ. Wow. Bisa paham ya? Nah, kalau bicara air samudra raya,
Nah, saudara, Bapak Ibu saudara paham ya, ini Kejadian 1 ayat yang kedua. Kita baca ayat yang di bawah. Bumi belum berbentuk. 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Lihat istilah di sini ya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ada istilah namanya samudra raya. Jadi waktu penciptaan dicatat dalam Alkitab ada samudra raya. Nama Ibraninya Tehom. Nah, orang Ibrani percaya bahwa air ini, Tehom ini elemen awal dari penciptaan. Dari sini kita paham, air itu aspek krusial untuk menciptakan yang Tuhan pakai untuk dalam penciptaan. Nah, sekarang air bah zaman Nuh, bumi dimurnikan, dibentuk lagi ulang sama Tuhan, ya pakai air. Nah, harus dipahami seperti itu. Berarti dari ayat ini yang kita baca, kita bisa menyimpulkan seperti ini. Jadi bagian puitis Mazmur 104 ini sebagai bukti Allah membentuk kembali topografi bumi. Untuk bumi yang gue gini ya. Jadi bumi sebelum air bah dan bumi sesudah air bah beda. Daratannya semuanya beda. Dan ini menolong kita bisa paham. Kalau saudara suka ilmu bumi ya. Nah, waktu saya ngajar begini ada saya yang murid ya, Julius Wijaya. Dia pegawai negeri bagian konservasi yang dipakai pemerintah DIY untuk arkeologi. Lalu dia bilang sama saya, Pak Jo, oh berarti itu bisa paham ya, dulu Indonesia itu jadi satu sama daratan Asia. Nah, kalau Papua itu dulu jadi satu sama Australia. Bisa paham ya? Kenapa ada terrain, yaitu ada plain, dataran yang seperti itu, yaitu ada lembah, ada lakes, danau, sungai, bukit-bukit. Beda. Dari sini kita paham Tuhan meninggikan gunung dan menurunkan lembah. Nah, saya kasih contoh saja sederhana. Ini Gunung Helena sebelum meletus dan sesudah meletus. Kita punya namanya Gunung Krakatau ya. Ada banyak gunung-gunung di Indonesia. Nah, berarti gunung-gunung masa dulu sebelum Nuh dan sesudah Nuh itu beda. Harus dipahami seperti itu. Allah juga berarti menciptakan ulang cekungan. Ingat ya. Karena taruh air-air yang dari atas itu ditempatkan di mana? Makanya Tuhan bikin pari samudra baru. Makanya beberapa orang mengatakan palung terdalam namanya Palung Mariana. Dari Surabaya Indonesia ke Jepang itu di tengah-tengah di situ. Itu jurang laut terdalam di dunia, 11 km. Nah, bisa bayangkan ya, gunung tertinggi saja 8.800 sekian. Kalau Gunung Everest tenggelam masukkan di situ, masih ada 8 kilo lagi ya. Wow. Dari sini kita bisa paham, Allah juga menyimpan ada namanya reservoir ya, waduk alami, sungai, air tanah. Makanya kenapa di beberapa benua dikatakan wah di dalam ini tersimpan air yang sudah berjuta-juta tahun, bukan berjuta-juta tahun, dari zamannya Nuh. Seperti itu. Tapi cawan ilmiah juga memberikan wawasan buat kita ya. Mana pergi air bah? Ada, ingat ya, ada penguapan, kondensasi, presipitasi gitu. Kalau opo iku? Nah, lihat gambar ini ya, presipitasi, oh udan gitu saudara ya. Kondensasi, oh berarti air laut menguap jadi awan. Oh pusing-pusing saudara ya, tinggal cari Google aja ngerti saudara gambar yang seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi faktor utamanya adalah tangan Tuhan yang campur tangan di situ.
Lihat ya, atas perintahnya air itu lari. Suara gunturnya air itu bergegas pergi. Di ayat 7, Mazmur 104 ayat ke-7. Tuhan mengumpulkan air ke dalam samudra dan laut, dan itu dipatasi. Batasnya di sini. Makanya kenapa saudara kalau main pantai, nah seperti itu ya, batasnya di situ. Tidak akan datang lagi seperti itu. Nah, kita tahu Nuh hari keberapa? 278 ya. Baru keluar meninggalkan Batra. Itu menandai yang pertama, Tuhan selesai penghukumannya. Yang kedua, bumi dimulai lagi, diperbarui lagi. Nah, dari sini kita paham. Coba lihat yang umur manusia sebelum air bah, Adam 930. Metusalah paling lama 969 tahun. Air bah ada Nuh masih ikut yang orde lama 950. Tapi anaknya Nuh, Sem, akhirnya menjadi bangsa Semitik itu. Dipotong sudah umur 600. Lalu kita lihat ada Abraham, umurnya cuma turun lagi 175. Musa 120. Daud cuma 70 tahun. Nah, ini menjelaskan kenapa umur manusia bertambah pendek. Kenapa? Ayo kita baca Kejadian 6 ayat yang ketiga, 2-3. Di masa mendatang mereka akan hidup tidak lebih dari 120 tahun. Tapi zaman Musa sudah dikurangi lagi 70 sampai 80 tahun. Tapi rata-rata sekarang laki-laki 62,5, wanita 68. Wanita umurnya lebih panjang menurut apa namanya, statistik yang seperti itu. Jadi umumnya tuh laki-laki itu mati duluan saudara ya. Mungkin tertekan itu, mungkin saya rasa itu. Wanita lebih banyak menangis katanya begitu. Ya, udah lupakan ya, kita bahas air bah, bukan umur manusia. Berarti dari sini kita paham ya, perginya air bah itu punya makna simbolis. Bukan hanya bumi kering secara fisik. Yang pertama itu melambangkan bumi dimurnikan kembali. Dan ini sama seperti Allah ngeriset, diriset ulang. Kalau kita main game, nah saudara yang main gamer, di restart sama Tuhan. Kenapa? Dosa dihapus semuanya, Tuhan mulai baru. Dan ini awal baru bagi umat manusia. Tapi habis ini jatuh lagi dalam peristiwa Menara Babel. Tapi ketika Nuh keluar dan mempersembahkan korban, Allah memberikan lambang pelangi. Ini lambang firman Tuhan, nama Alkitab. Tapi semena-mena sekarang dipakai LGBT saudara ya. Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh, diteguhkan dengan lambang pelangi. Pembersihan, pengudusan ulang, dan pembaharuan. Oke, yang terakhir. Jadi kemana perginya air bah? Jawabannya mengingatkan kita yang kita pelajari. Oh, berarti Allah itu berkuasa, Allah itu adil, Allah ya berkuasa mengatur bumi, adil menghukum orang berdosa, menyelamatkan Nuh. Belas kasihan dan kasih Allah diberikan kepada orang yang dia mau kehendaki. Nuh itu. Di satu sisi Allah menghakimi dunia atas dosa-dosanya, tapi di satu sisi Allah memelihara kehidupan dan memberi umat manusia awal yang baru itu. Jadi pahami, ini yang menolong kita untuk bisa paham pelajaran yang hari ini kita belajar. Jadi ketika sekarang kita menghadapin siapa namanya, Kirk itu yang baru ditembak itu
itu anak Tuhan yang luar biasa, pembela iman Kristen, orangnya konservatif. Dan kenapa Presiden Trump itu memakai dia? Karena Presiden Trump modelnya meskipun model-model kayak gitu saudara, tapi dia takut Tuhan, dia suka baca Alkitab. Ya, dia yang membuat, dia punya berkata, kita membuat Amerika jadi besar lagi. Karena pada presiden-presiden sebelumnya LGBT masuk jadi tentara, semuanya hal-hal yang berdosa dibiarkan masuk. Tapi sekarang dicoret, dan itu sebabnya saya nggak tahu bagaimana cerita selanjutnya. Tapi satu hal, ingat ya, situasi apapun yang kita hadapin, Indonesia baru saja demo, tahu-tahu Nepal ngikutin kita saudara ya, Prancis ikut-ikutan juga seperti itu. Tapi ingat ya, Allah tetap memelihara umatnya.